Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat belajar, dan nikmat yang lainnya yang sekiranya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salam tak lupa kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian iman kepada malaikat, yaitu meyakini dengan keberadaannya hamba-hamba Allah yang disebut malaikat, dan meyakini pula kebenaran nama-namanya, sifat-sifatnya, dan tugas-tugasnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi untuk mengetahui keberadaan malaikat ini, sumber yang otentik yang paling utama ialah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Maka bagi kami cukup untuk mengetahui keberadaan malaikat dari Al-Quran dan Hadis. Hukum beriman kepada malaikat adalah wajib, yang dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa 136 ini adalah dalil tentang wajibnya beriman kepada para malaikat. Nama-nama malaikat, sebagaimana yang kita ketahui, paling tidak ada 10 malaikat yang telah kita ketahui bersama. Di sini kami menyebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Itu tugasnya malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu untuk para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail, yaitu tugasnya adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian malaikat Israfil, yaitu dia tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan pertama yaitu tiupan kematian bagi seluruh makhluk. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan bagi seluruh makhluk. Kemudian yang mungkin asing yaitu malaikat Zabaniyah, ya kita jarang mendengarnya, yaitu malaikat yang berada di neraka, yang tugasnya yaitu menyiksa manusia, menyiksa hamba-hamba Allah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat Hafadzah, yang juga asing bagi kita, yaitu tugasnya ialah menjaga manusia atau hamba-hamba Allah dari gangguan syaitan. Kemudian sifat-sifat malaikat. Malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam atau manusia. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau jin dari api, manusia dari tanah, maka malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat ini bisa menyerupai dalam bentuk manusia. Sebagaimana hadis Jibril malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia, yang mengajarkan kepada para sahabat tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemudian malaikat ini adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini tidak bisa kita sifati oleh dengan sifat manusia. Kenapa? Karena akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Yang satu lagi yang terlupa tadi itu malaikat memiliki sayap yang beragam. Ini juga kita tidak bisa mensifatinya seperti apa bentuknya.
kewajiban kita adalah kita mengimani secara totalitas tanpa harus mempertanyakannya. Kemudian yang terakhir adalah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini dan bisa membantu ikhwan fillah semua dalam mencari referensi atau sedikit pengetahuan tentang iman kepada malaikat. Sekali lagi kami sampaikan yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah pribadi saya sendiri, dan saya memohon maaf serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.